bagaimana Pak menyikapi misalkan ada orang gitu kan yang mengaku-ngaku bahwa dia itu anak veteran, dia itu mau menjadi pengurus veteran. Jadi mengacu lagi kepada ADRT PPM juga ya, artinya kita itu kalau mau jadi pengurus di PPM itu harus ada dari unsur surat keterangan atau skep veteran. Yang menjadi pengurus itu tidak bisa sembarangan orang. Haji, kemarin itu kan ada viral ya Pak, berita viral ya. kan. Itu ada demo Pak di Mabes. Demo itu menceritakan tentang dugaan pencemaran nama baik lah, dugaan seperti ujaran kebencian gitu kan. Suatu mengatasnamakan sesuatu ya, kalau jangan sampai mencoreng lah istilahnya organisasi atau mencoreng keberadaan daripada keluarga besar tentara lah ya. Dengan pribadi lah Pak. Selamat malam, saya Advokat Mary Alita dari KSM TV, founder Pak Alvin Lim. Kebetulan kita kedatangan tamu Pak Haji Chandra Mahardika, SDMM, yang beliau juga adalah Ketua Pemuda Pancamarga Provinsi Banten. Baik. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Mary, terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Amin. Ya. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, walafiat. Ya, harus sehat, pemuda itu harus sehat. Ya. Kita menyambut 17 Agustus ya Pak. Siap, 17 Agustus maupun ada acara Hari Veteran Nasional tanggal 10 Agustus nanti. Insya Allah di Provinsi Banten. Ya. Gimana Pak sore ini tema kita Pak? Ya, tema kita pertama karena ini bulan Agustus ya, otomatis kita mungkin bahas tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus maupun Hari Veteran Nasional tanggal 10 Agustus. Ini hari bersejarah karena Hari Veteran ini yang dicetuskan oleh atau yang buat undang-undangnya pada saat presidennya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi di situ jelas bahwasanya Hari Veteran Nasional ditetapkan di tanggal 10 Agustus setiap tahunnya, dan itu menjadi dasar acuan untuk memperingati perjuangan-perjuangan daripada para veteran terdahulu maupun para veteran yang ada sekarang ini. Begitu. Luar biasa. Untuk menyambut Hari Veteran, sudah ada persiapan apa aja Pak? Ya, kami di Provinsi Banten sesuai dengan instruksi daripada pembina kami, Legiun Veteran Republik Indonesia di DPP, puasanya setiap tanggal 10 Agustus maupun setiap tanggal 17 Agustus. Apalagi dengan ada edaran surat Sekretaris Negara tentang acuan Hari Veteran Nasional ini, kami berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengadakan Hari Vetnas ini di Provinsi Banten. Insya Allah kita adakan di Pendopo tanggal 15 Agustus. Namun nanti untuk tanggal 10 Agustusnya itu kita adakan upacara di Taman Makam Pahlawan Ciceri, dan juga ada syukuran lah di Gedung Juang 45 di Kota Serang. Insya Allah mohon doanya aja lancar, sukses. Amin. Karena keluarga besar Legiun Veteran Republik Indonesia ini yang khususnya di Provinsi Banten akan mengadakan acara kurang lebih 200 orang yang diikuti oleh keluarga besarnya seperti PPM, PVRI, maupun ayahanda kita sendiri, Legiun Veteran. Dan Legiun Veteran di Provinsi Banten ini berdasarkan data Taspen itu kurang lebih ada 4.000 kakak di Banten ini. Ya, jadi makanya itu baru yang terdata atau terdaftar ya. Dan ini juga nanti jadi sebagai acuan ketika nanti anak-anak veteran yang ada di dalam kakak tersebut, otomatis beliau bisa jadi pengurus dan juga jadi anggota PPM. Jadi kami sebagai pemuda Pancamarga di Provinsi Banten ini, kenapa dibentuk PPM? Ya karena PPM ini anak biologisnya Legiun Veteran LVRI, Legiun Veteran Republik Indonesia. Oleh karena itu,
kita bukan organisasi sembarangan, jadi kita organisasi yang terdaftar berdasarkan Kepres juga turunannya, dan juga kita organisasi yang non struktural dari LVRI. Jadi kita bisa terdaftar di Kesbangpol dan kita juga terdaftar oleh negara ya, khususnya di Kesbangpol itu sendiri. Dan alhamdulillah dalam pembinaan LVRI terhadap melestarikan jiwa semangat 45 ini kita terapkan di beberapa sekolah-sekolah juga, khususnya waktu itu ada di Pandeglang. Kita adakan kegiatan tentang JSN 45 koordinasi dengan pemerintah, dan insya Allah di Banten juga kemarin ketemu dengan Ibu Sekda, juga Ibu Sekda respon sekali kan tentang kegiatan-kegiatan yang memacu semangat jiwa JSN 45 tersebut. Nah ini tugas kita nih sebagai generasi muda, khususnya PPM sebagai ya yang mewarisi kemerdekaan ini, perlu kita semangati lah untuk bisa diberikan motivasi kepada generasi muda khususnya di Banten. Luar biasa. Ya. Pemuda Pancamarga, darahnya para pejuang 45. Ya. Nih Pak, nih sebentar lagi nih mau pilkada serentak nih. Oh ya. Gimana? Ada nggak pengurus PPM atau Bapak sendiri yang mau mencalonkan bupati atau gubernur? Ya, gini. Baik, itu pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi Pemuda Pancamarga itu kita berpolitik negara. Jadi secara organisasi dengan LVRI, PPM maupun dengan PVRI kita mengacu kepada politik negara. Tetapi, ini ada tetapinya. Secara pribadi kita boleh berpolitik, ya kan? Kita boleh menentukan sikap dalam berpolitik, bisa boleh ke partai politik, tapi pribadi. Tapi organisasinya tetap terjaga karena dia itu netral, artinya dia berpolitik negara, menjaga keamanan daripada wilayah masing-masing di setiap wilayahnya. Karena kita ini punya semangat persatuan, semangat kesatuan, semangat bela negara. Jadi otomatis kita punya visi misi di organisasi itu ya politik negara, tidak lepas daripada kepentingan negara untuk supaya kita menjadikan keadaan di lingkungan atau keadaan di wilayah kita itu aman, damai, sejuk gitu. Luar biasa. Jadi, Pak Haji Chandra. kurang lebih seperti itu Mbak Mary. Ini berarti membedakan dengan ormas-ormas yang lain ya Pak ya. Jadi kalau PPM ini kayaknya nggak terpecah belah ya Pak ya? Sebenarnya gini, PPM itu lahir dari rahimnya Legiun Veteran Republik Indonesia, LVRI, dari tahun 78 waktu Kongres ya. Jadi dulu PPM itu ada perkumpulan-perkumpulan anak-anak veteran di Sumatera Utara, di Bali, di Sulawesi. Nah, ayahanda kami dulu melihat ini kok ada perkumpulan A, perkumpulan B, perkumpulan C kan. Nah, disitulah dengan musyawarahnya Kongres itu, waktu itu kepala pembinaan Pak Sarwaidi waktu itu ya, almarhum, bahwasanya coba dikumpulkanlah anak-anak pejuang ini kan, kita kasih nama ya, Pancamarga. Pancamarga itu adalah kode etik veteran, sumpah veteran. Jadi kita yang memakai lambang PPM ini adalah amanah, ya amanah yang diberikan kepada veteran untuk bagaimana melestarikan kemerdekaan ini, menjaga NKRI ini supaya tetap utuh, tetap bersatu, ya kan? Tidak ada dikotomi atau yang membuat pecah belah, ya kan? Memang ada beberapa dinamika yang terjadi selama ini, tapi kita sikapi karena kita punya pembina dari LVRI, dari TNI, dari Polri, dan kita di Pemuda Pancamarga itu pembina kita ada 3. Pertama, pembina organisasi itu dari LVRI, pembina teritorial dari TNI, pembina Kamtibnas dari Polri, pembina umum ya dari pemerintah. Jadi semua saling keterkaitan dan saling menjadi kekuatan untuk kondusivitas bagaimana yang saya maksud tadi, politik negara, karena kita berpacu kepada bagaimana menjadikan kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Nah, oleh karena itu PPM ya berdasarkan dengan juga ADART LVRI itu otomatis dia masuk dalam keputusan presiden juga. Jadi
hukum badan hukum daripada PPM ada dari Kepres, dari Menkumham, dan juga ada dari legalnya jelas lah, ya kan. Artinya posisi-posisi dari keberadaan PPM ini tidak lepas dari Legion Veteran Republik Indonesia, begitu Mbak Mary. Itu kan kalau kita menyikapi PPM yang kondusif. Jadi gimana nih Pak dengan ormas-ormas yang terpecah belah itu Pak? Ya, makanya ketika terjadi ada beberapa ormas-ormas yang pecah belah, atau ya kita ketahuilah di bangsa Indonesia ini ya dinamikanya sekarang seperti ini ya. Tapi kalau menurut saya kita lihat lahirnya dari organisasi itu kan bisa kita lihat ya, artinya dia punya pembina, dia punya pengawas, atau dia punya penasehat, otomatis di dalam adanya suatu perpecahan di dalam internal, otomatis ya pembina itu yang akan menjadi penyelesainya gitu loh. Tapi kalau misalnya ada beberapa oknum mengatasnamakan golongan atau pribadi, nah itulah yang menjadi ya prihatin juga kita ya. Artinya jangan sampai seperti itu, ya kan? Karena kalau di PPM jelas, karena lahirnya itu ya dari LVRI, jadi otomatis Pancamarga ini atau pemuda Pancamarga ini apapun yang dari yang posisinya diakui atau posisinya yang diketahui oleh LVRI, itu otomatis yang itu yang diakui oleh pemerintah atau diakui oleh pembinanya gitu. Terus bagaimana Pak menyikapi misalkan ada orang gitu kan yang mengaku-ngaku bahwa dia itu anak veteran, dia itu mau menjadi pengurus veteran atau mau bergabung di PPM. Dia mengaku-ngaku saya anak veteran gitu. Saya siap mau masuk untuk organisasi PPM itu, bagaimana Pak? Ya, jadi mengacu lagi kepada ADRT PPM juga ya, artinya kita itu kalau mau jadi pengurus di PPM itu harus ada dari unsur surat keterangan atau skep veteran. Jadi skep veteran ini yang diketahui oleh Kaminvet di daerah masing-masing, di situ terdaftar kok di dalam database-nya keluarga besar veteran ya kan. Ya otomatis yang menjadi pengurus itu tidak bisa sembarangan orang gitu loh. Jadi benar-benar dia divalidasi, diverifikasi. Makanya benar-benar kita anak biologis veteran ya, anak biologis veteran di mana sampai keturunannya itu jelas ada kakaknya dengan buku stambuk lah istilahnya itu ya. Jadi di situ jelas nggak bisa main-main, orang-orang yang masuk ke PPM nggak sembarangan gitu loh. Ya, jadi PPM itu memang dari sesuai dengan ADRT-nya anak dan keturunannya sampai cucu ya, dia bisa menjadi pengurus. Tapi kalau yang orang-orang partisipan tuh nggak boleh jadi pengurus, atau orang-orang yang di posisi bukan anak veteran dia nggak boleh jadi pengurus gitu. Jadi kita ini beruntung sekali ya Pak Haji Chandra ya, memiliki orang tua, kakek yang ikut berjuang untuk memenangkan atau memerdekakan Indonesia tahun 45. Kebetulan ayahanda saya juga ketua veteran Tulang Bawang Lampung ya. Kebetulan saya juga pengurus bendahara PPM di Lampung. Jadi tanpa disengaja kita silaturahmi lagi di sini ya Pak ya. Baik. Luar biasa Pak Haji Chandra. Pak Haji, kemarin itu kan ada viral ya Pak, berita viral. Pak Alvin Lim ini kan seorang pengacara, ya kan, pengacara yang banyak menangani klien-klien dia, gitu kan. Itu ada demo Pak di Mabes. Demo itu menceritakan tentang dugaan apa itu namanya pencemaran nama baik lah, dugaan seperti ujaran kebencian gitu kan, yang ditujukan kepada Pak Alvin Lim. Padahal selama ini kiprah Pak Alvin Lim itu untuk membela kliennya luar biasa Pak. Dia betul-betul mencari keadilan, menegakkan keadilan. Bagaimana Bapak menyikapi demo atau suasana seperti ini Pak? Saya melihat memang perjuangan Pak Alvin dalam hal keadilan maupun untuk masyarakat luar biasa ya, dan juga Pak Alvin memang dalam hal untuk bicara keadilan itu memperjuangkan sekali daripada masyarakat. Nah, kalau mengenai terhadap hukum atau ujaran kebencian ya, kita kan melihat ya undang-undang kita jelas ya kan. Nah di situ bisa kalau memang ada
sesuatu yang menyentuh atau yang tidak sesuai dengan keberadaan daripada masalah yang diutarakan di itu, ya tinggal diutarakan saja, ya kan. Kita kan ada proses hukum, ya kan. Nah, hukum itu yang akan jadi yang bicara ya nanti ke depannya. Jadi kalau menurut saya, kalau ada sesuatu mengatasnamakan sesuatu, ya kalau jangan sampai mencoreng lah istilahnya organisasi atau mencoreng keberadaan daripada keluarga besar tentara lah ya. Kepentingan pribadi lah Pak ya. Itu sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Tapi ya mudah-mudahan kalau semangatnya itu untuk kebenaran, ya pasti benar lah. Kalau emas itu kan 24 karat ya. Jadi kalau posisi emas 24 karat itu tidak bakalan tertukar daripada yang semangat yang lain ya. Ya mudah-mudahan semangatnya Pak Alvin, semangat 24 karat, semangatnya emas untuk keadilan, ya mudah-mudahan bisa dibantu masyarakat-masyarakat yang sekarang membutuhkan keadilan itu sendiri gitu loh. Nah, jadi saya harap sih kita harus kondusif saja, harus menjadi teladan lah ya kepada masyarakat ya, dan juga mungkin kalau memang ada yang bisa kita bantu di segi masukan-masukan hukum ya. Jadi mungkin nanti bisa kolaborasi dengan TNI Polri khususnya, bisa bicara langsung ya kan. Ya, itu kan sesuai dengan semangatnya Polri ya, presisi semangat Polri tentang bagaimana mengayomi masyarakat. Otomatis pasti keadilan itu akan sesuai dengan tadi emas 24 karat tadi, gitu Mbak Mary. Semoga Indonesia ini Pak menuju Indonesia emas. Oh iya. Benar-benar ini. Tahun 2045 ya. Nah, ini semangat 2045 juga nih kan kita harus kawal juga ya. Artinya jangan sampai kita terbius oleh doktrin-doktrin perpecahan tadi. Nah, kita jaga ini. Memang dinamika harga mati. NKRI harga mati, dan juga sampai 2045, 100 tahunnya Indonesia merdeka, kita harus jaga. Kita harus buat satu keadaan yang kondusif, jangan sampai kita terpecah belah. Karena kita ya saya terus terang, saya bangga jadi anak veteran, ya kan? Kenapa? Karena ini adalah amanah yang belum sampai tersalurkan oleh masyarakat, dan inilah saatnya kita bantu, ya kan? Apalagi sekarang presiden kita veteran juga kan, Pak Prabowo Subianto, ya kan? Nah, ini otomatis kita akan coba ya mendukung Pak Prabowo untuk supaya kita aman, nyaman, damai, ya kan, di wilayahnya, khususnya di Banten ya. Kalau nanti secara nasional mudah-mudahan energi positif ini bisa menciptakan satu ya kondusivitas yang baiklah untuk negara kita. Dan apalagi sekarang di luar negeri kan banyak sekali masalah ya, seperti ada perperangan di antara Ukraina maupun Rusia belum selesai. Nah, kita harus sikapi jangan sampai terjadi satu keadaan gejolak di dunia, kita belum siap. Nah, kita harus siap nih menghadapi itu. Itu Mbak Mary. Haji Chandra ya. Anak dari seorang pejuang veteran luar biasa. Yang pasti darah pejuang ini memajukan Indonesia, menegakkan keadilan, mencari kebenaran yang benar-benar yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, kita ini mengalir darah pejuang loh, ya kan? Jadi semangat perjuangan itu harus bisa mempertahankan, dan kita harus bangga jadi anak pejuang, ya kan? Kita harus bisa jadi pelopor untuk bangsa kita ini, gitu. Gitu Mbak Mary. Luar biasa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk Pak Haji Chandra Mardika, Ketua PPM Provinsi Banten. Semangat terus menuju Indonesia Emas, dan jangan lupa diundang kami ya dari FU Ulang Tahun Veteran. Nanti di Banten ya, tanggal 10 ya, boleh. Siap. Merdeka. Merdeka.